Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Nadifa Mailinda from grade 9C. In this video, I will show you my trip with my friends and provide a little education for you are watching. But I'm not alone, I'm with Tinda Marta, Eli Ayu, Ferdiansah, Muhammad Torik, and the last one is Salma Ananda. So enjoy this video guys. Pembangkit listrik tenaga uap Paiton 3 yang berlokasi di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, saat ini merupakan PLTU terbesar di Indonesia, yakni dengan kapasitas 815 MW. Investasi PLTU Paiton 3 sebesar 1,5 US dollar atau sekitar 13,5 triliun rupiah dan secara efektif telah beroperasi pada tanggal 18 Maret 2012. Beroperasinya PLTU Paiton 3 ini semakin memperkuat sistem kelistrikan Jawa Bali menjadi 29.231 MW, sementara beban puncaknya 19.700 MW, sehingga surplusnya 9.531 MW. Kebutuhan batubara untuk PLTU Paiton 3 sebanyak 3,5 juta ton per tahun, dan bila dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar minyak atau BBM akan menghemat sekitar 7,4 triliun per tahun. Tanah Lot, sejarah pura Tanah Lot Bali Indonesia berdasarkan legenda. Dikisahkan pada abad ke-15, Bagawan Dang Hyang Nirata atau dikenal dengan Dang Hyang Dwijendra melakukan misi penyebaran agama Hindu dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Menurut sejarah Tanah Lot berdasarkan legenda, Dang Hyang Nirata memindahkan batu karang tempat bermeditasinya ke tengah pantai dengan kekuatan spiritual. Batu karang tersebut diberi nama Tanah Lot yang artinya batu karang yang berada di tengah lautan. Dikisahkan di sejarah Tanah Lot, sebelum meninggalkan desa Beraban, Dang Hyang Nirata memberikan sebuah keris kepada pendesa Beraban. Keris tersebut memiliki kekuatan untuk menghilangkan segala penyakit yang menyerang tanaman. Keris tersebut disimpan di Puri Kediri dan dibuatkan upacara keagamaan di Pura Tanah Lot setiap 6 bulan sekali. Semenjak hal ini rutin dilakukan oleh penduduk desa Beraban, kesejahteraan penduduk sangat meningkat pesat dengan hasil panen pertanian yang melimpah dan mereka hidup dengan saling menghormati. Joger berdiri tanggal 19 Januari 1981 oleh Joseph Theodorus Wulianadi. Kata Joger berasal dari gabungan sang pemilik yakni Joseph Theodorus Wulianadi dan Mr. Gerard Siger. Keduanya memulai bisnis dengan berjualan macam-macam barang kerajinan seni dan juga batik, sampai sukses dengan kaos oleh-olehnya. Melasti, pantai ini menawarkan keindahan yang memikat lengkap dengan sejarahnya. Wisata Pantai Melasti memiliki keindahan pasir putih sebagai daya tarik utama pantai ini. Selain itu, Pantai Melasti juga memiliki sejarah yang unik. Nama Pantai Melasti ini diambil dari kebiasaan masyarakat setempat yang kebanyakan beragama Hindu melakukan upacara melasti atau pembersihan di pantai ini. Melasti menjadi salah satu jenis upacara adat masyarakat Hindu yang dilakukan sebelum hari raya Nyepi. Monumen ini dikenal dengan nama Bajra Sandi karena bentuknya menyerupai bajra atau kinta yang digunakan oleh pendeta Hindu dalam mengucapkan weda atau mantra pada saat upacara keagamaan. Monumen ini dibangun pada tahun 1987, diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 14 Juni 2003. Tujuan pembangunan monumen ini adalah untuk mengabadikan jiwa dan semangat perjuangan rakyat Bali, sekaligus menggali, memelihara, dan mengembangkan serta melestarikan budaya Bali untuk diwariskan kepada generasi penerus sebagai modal melangkah maju menapak dunia yang semakin serat dengan tantangan dan hambatan. Pandawa. Pantai Pandawa adalah salah satu kawasan wisata di area Kuto Selatan, Kabupaten Bandung, Bali. Pantai ini terletak di balik perbukitan dan sering disebut sebagai pantai rahasia. Di sekitar pantai ini terdapat dua tebing yang sangat besar yang pada salah satu sisinya dipahat 5 patung Pandawa dan Kunti.
Keenam patung tersebut secara berurutan dari posisi tertinggi diberi penjelasan nama Dewi Kunti, Dharma Wangsa, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Selain itu, tujuan wisata dan olahraga air. Pantai ini juga dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut karena kontur pantai yang landai dan ombak yang tidak sampai ke garis pantai. Cukup banyak wisatawan yang melakukan peralayan dari Bukit Tebis hingga ke Pantai Pandawa. Puja Mandala adalah pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu kompleks. Puja Mandala berada di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Di dalam kawasan Puja Mandala ada Masjid Agung Ibnu Batutah, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, Vihara Buddha Guna, Gereja Kristen Protestan di Bali atau GKPB, Bukit Doa, dan Pura Jagat Nata. Tempat-tempat peribadatan ini saling berdampingan secara kokoh di dalam satu lokasi. Sepintas, Puja Mandala mengingatkan Bukit Kasih di Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Tari kecak merupakan salah satu tarian yang berasal dari Bali. Tarian ini disebut juga dengan nama tari api atau tari cak. Tarian ini adalah tarian pertunjukan hiburan massal. Tarian ini dipentaskan oleh beberapa penari laki-laki dengan menggunakan kain bentuk kotak-kotak warna hitam biru seperti bentuk dari papan tabur. Tarian ini dimainkan tanpa menggunakan iringan-iringan alat musik berupa gamelan, dengan duduk secara berbaris berbentuk pelengkaran dan diiringi seruan irama berbunyi caca-caca seraya mengangkat kedudukannya. Tarian tersebut merupakan salah satu tampak dari penari yang berbakar api, tapi mereka tidak mengalami kesakitan dan tidak berkata, justru mereka menjadi korban terus api. Tari Barong Seraya Budaya. Tari Barong merupakan peninggalan kebudayaan pra-Hindu yang melambangkan pertempuran antara kebaikan dharma dan keburukan adharma. Menurut keyakinan masyarakat Bali, khususnya yang beragama Hindu, kebaikan dan keburukan selalu berdampingan atau disebut juga sebagai Ruwabineda. Kata Barong berasal dari kata Bahruang yang berarti beruang. Namun menurut pendapat bahwa kata Barong itu berasal dari Jawa kuno. Kedudukan Barong sebagai binatang mitos, perlukisan atau perwujudan dari binatang ajaib, binatang suci, suatu penciptaan dari nilai-nilai religius. Saumpami enten lepati saking kula kalian rencang-rencang, nyuwun ngapunten ingkang sekatahe. Matur suwun ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.